Hari ini kita akan live kembali nih, jadi siapkan pertanyaan ya yang menarik karena di akhir sesi kita akan bagi-bagi hadiah dari Filma untuk 5 orang pemenang. Hari ini saya sudah kedatangan chef yang sudah sangat handal nih, yaitu Chef Koko Hidayat. Halo Chef. Halo Maria. Gimana Halo Chef, kabarnya? Ya. Baik, gimana kabar Maria? Kabar saya juga baik Chef. Ya. Nah, hari ini tuh kita demonya spesial ya Chef ya? Ya, untuk hari ini kita demo dua kue kering untuk merayakan Hari Raya Imlek ya. Oke, berarti ini buat promosiin Hari Raya Imlek ya Chef ya? Betul. Ini juga nanti produknya ini bisa untuk dijual ya Chef ya, berarti untuk di Imlek ya Chef ya? Betul, dengan produk Filma Prestige Margarin kita bisa membuat 2 kue kering yang kita bisa jual untuk Hari Raya Imlek, betul. Oke, kalau boleh tahu nih Chef, kan kita 2 resep. Resepnya apa aja Chef? Resepnya yang pertama kita buat strawberry pineapple cookies, itu kue kering semprit rasa strawberry tapi ada selai nanasnya di atasnya. Oke. Ya, karena orang kalau Imlek itu selalu identik dengan ada harus selai nanas. Iya, benar. Dan yang kedua adalah kita bikin goji berries almond cookies. Jadi kue kering kita pakai buah goji berry atau pice ya. Jadi supaya biasanya kan kismis, cherry. Nah, sekarang kita pakai buah kering itu yang ada gizinya juga, ada khasiatnya juga, betul ya. Jadi goji berry ya. Oke, nah tadi kan sempet nih Chef mention kalau misalkan kita tuh pakainya Filma Prestige ya Chef ya. Mungkin bisa dijelasin nih Chef sedikit kegunaan Filma Prestige ini tuh untuk apa dan kelebihannya tuh apa sih? Betul, jadi Smart Baker Filma Prestige Margarin adalah margarin yang ada kandungan butter oil. Nanti ketika kita buat kue kering, cake, roti itu nanti hasil cake, kue kering, rotinya itu akan menghasilkan aroma butter yang unik. Ya. Oke. Dan harganya pun masih terjangkau ya, Chef masih terjangkau. Jadi kondisi sekarang ini kan kondisi pandemi kan semua harga butter kan mahal. Jadi dengan menggunakan Filma Prestige Margarin nanti harga pokoknya itu kan tidak terlalu mahal, tapi hasilnya premium. Oke. Jadi tuh dengan harga yang minim, tapi kita bisa dapetin produk yang premium ya, Chef ya. Iya. Nah, untuk Smart Bakers kalau misalkan pengen tahu nih resepnya itu apa sih hari ini, cookies apa, bisa lihat aja di Instagram kita di @smartplusprof, atau kalau misalkan Smart Bakers tertarik untuk beli produknya langsung, bisa langsung aja untuk klik link di bio Instagram kita di @smartplusprof. Nanti di situ langsung bisa kontak dengan tim sales kami gitu. Nah, kalau gitu Smart Bakers, kita live baking kali ini pun sama ya Chef ya, akan tanya jawab juga. Pasti ya Chef ya. Tanya jawab juga pertanyaan nanti yang sudah dari Smart Baker tanyakan atau yang live sekarang langsung tanyakan bisa, nanti akan kita jawab ya Maria ya. Iya. Betul. Nah, jadi kalau misalkan Smart Bakers punya pertanyaan-pertanyaan itu tentang cookies-cookiesnya ini, bisa langsung aja komen di kolom komentar, nanti akan dijawab langsung oleh Chef Koko Hidayat ya Chef betul, ya. betul. Nah, jadi stay tune terus dan jangan lupa ada 5 orang pemenang loh. Nah, kalau gitu Chef, boleh kita mulai untuk resep pertama Chef? Boleh ya. Jadi Maria, Smart Baker, kita mulai resep yang pertama adalah strawberry pineapple cookies ya. Di sini bahannya saya sudah siapkan 200 gram Filma Prestige Margarin. Setelah itu 130 gram gula halus, 2 butir kuning telur, 5 gram strawberry pasta, nanti kita timbang, kurang lebih 5 gram itu setengah sendok teh, pewarna merah muda, setelah itu setengah sendok teh baking powder, setelah itu kita tambahkan 30 gram susu bubuk, 160 gram maizena. Nah, ini maizenanya boleh disangrai supaya tidak mau mentah tepung. Setelah itu kita pakai 180 sampai 200 gram terigu protein sedang. Jadi kurang lebih, jadi kadang-kadang kalau kita ngocoknya misalnya Filma Prestige dan gula halus atau kuning telur agak lama, wah kadang-kadang kok kurang ya, agak lembek. Jadi tetap terigunya itu 180 sampai 200 gram maksimal ya. Oke. Dan tadi harus disangrai dulu Chef. Wajib nggak sih Chef? Maizena biasanya suka disangrai. Jadi kita bisa sangrai di api kecil, di kuali. Nah, itu kita sangrai api kecil sampai dia kurang lebih 30 menit supaya tidak mau mentah tepung. Tapi misalnya saya tidak mau pakai disangrai, bisa nggak bisa. Yang penting nanti saya sudah ayak terigu dan maizenanya. Yang penting panggangnya, kue keringnya itu benar-benar api kecil, matangnya merata. Oke. Berarti nggak boleh sembarangan, harus ikutin aturan ya Chef manggangnya pun ya. Bahan-bahan dari proses pembuatan dan proses pemanggangannya. Oke, kalau gitu Chef boleh untuk bahan pertama nih Chef yang kita gunain apa nih bahan Chef? Pertama adalah Filma Prestige, gula halus, nah ini kuning telur, nanti pasta strawberry dan pewarna merah muda kita tuangkan ke waskom ya. Oke Chef, Nah, kita mulai ya Chef ya. Jadi bahan kita mulai. Pertama Filma Prestige kita timbang kurang lebih 200 gram ya. Iya. Sesuai di resep. Setelah itu
kita masukkan gula halus. Gula halus. Ya, ini gula halusnya bisa diayak nih. Memang gula halus tuh kalau yang asli itu kadang-kadang ada berinjilan seperti ini. Ya. Suka menggumpal ya chef ya. Nah, kuning telur 2. Nah, supaya waktu kita mixernya tidak berdebu, jadi kita bisa aduk dulu seperti ini. Oke. Ya, pakai spatula. Rata dulu ini karena saya lihat gula halusnya agak bagian brinjil ya. Iya. Jadi biar si pada saat mixer nggak terbang-terbangan gitu. Betul, ya chef ya. Ya. Nah, kita masukkan strawberry pasta cukupnya. Ini kurang lebih tadi 5 gram misalnya. Ini supaya ada rasa strawberry. Oke. Ya, dari sini kasih warna merah muda supaya warnanya lebih menarik. Atau mau merah tua boleh sedikit ya. Itu kalau pakai sendok teh gitu sih, setengah sendok teh jadi, atau gimana? strawberry pastanya setengah sendok teh, kalau pewarnanya paling 1-2 tetes. Oh, 1-2 tetes aja. Nah, ini kita aduk dulu, kan warnanya udah merah. Jadi kalau senang merah muda boleh atau warna merah tua boleh. Tapi kan biasanya kalau warna terlalu merah banget kan tidak boleh makannya. Iya benar sih ya, kayaknya kan, ketahuan banget itu warnanya parah banget gitu ya chef ya. Ini kita aduk merata dulu, baru kita mixer. Nah, di sini kita mixernya kurang lebih selama 3-5 menit. 3-5 menit ya chef ya. Mixernya sendiri kecepatan berapa nih chef? Nah, pertama rendah dulu. Oke. Ya, baru kecepatan tinggi boleh. Ini kita mixer sampai tercampur merata dan proses terjadi pengembangan proses dengan lima persisnya, gula halusnya dan kuning telurnya. Oke. Biar tercampur rata ya? Ya, kurang lebih 3-5 menit. 3-5 menit. Nah, di sini juga ada tips ya, Smart Baker. Ini kalau bikin kue kering semprit, kita lihat jumlah orangnya. Jadi kalau kita cuma berdua nih sama Maria, kita bikin paling maksimal 2 resep. Karena kalau kebanyakan, apalagi sudah masuk maizena, terigu, susu bubuk, nanti dia apa? Dia akan tambah keras adonannya. Nanti di stepnya akan suka. Nah, kecuali semua margarinnya kita kocok dulu. Lima persisnya, gula halusnya, kuning telur. Nanti baru masukkan terigu dan maizena, susu bubuknya boleh itu. Ini kurang lebih 3 menit dahulu ya. Biar mengembang gitu ya chef ya? Ya, bentar, betul. Nah, ini udah kurang lebih. Nah, setelah ini baru kita masukkan bahan-bahan yang sedikit ya. Oh, berarti bahan kering ya chef semuanya? Bahan kering ya, kita masukkan bahan keringnya. Ini kan kita gunakan baking powder. Baking powder ya, dulu. supaya keringnya, kue keringnya itu lebih renyah. Nah, setelah itu kita masukkan susu bubuk. Susu bubuk. Ya, susu bubuk kita aduk dahulu. Nah, di sini kita aduk rata dulu, baru kita masukkan maizena. Nah, di sini tipsnya mengaduk adonan kue kering tidak boleh pakai tangan. Tangan kita kan panas. Oh, nah, jadi biasanya ada disebutnya pastry blender, jadi alat kayak buat ngaduk adonan kue kering atau kita pakai spatula. Oke. Ya, meskipun saya bikin 2-3 resep tetap aduk pakai, boleh pakai kalau mixer portable itu pakai yang pedal, tapi kalau pakai tangan nanti adonannya akan lebih panas. Ya, jadi kita masukkan ini maizenanya, boleh disangrai dahulu atau boleh langsung. Nah, ini kita aduk rata. Ya. Berarti aduk rata. Aduknya pun udah nggak pakai mixer lagi ya chef ya? Ya, jadi kita kita aduk rata dahulu ya. Ya. Aduk rata.
Berapa sih? Nah, berarti ini kita mau ngaduk ya, Chef ya? Ya, jadi kita tadi pertama Vilma Presis margarin, setelah itu gula halus, kuning telur, strawberry pasta, dan pewarna merah muda. Kita kocok dahulu kurang lebih 3 menit sampai 5 menit. Baru masukkan baking powder, susu bubuk, ini tepung maizenanya kita masuk jadi satu, baru nanti kita masukkan terigu yang diayak dahulu. Jadi terigunya itu nggak boleh sistem zaman dulu, kita terigunya disangrai. Ya. Jadi terigunya ini tetap diayak supaya tidak ada kutu atau kotoran ya. Nah, kita aduk merata, yang penting pengadukannya dengan spatula. Tidak boleh kita gunakan tangan. Nanti kalau kering akan panas ya adonannya. Nah, ini aduk merata, baru kita masukkan terigunya sedikit demi sedikit ya. Berarti ini terigunya udah diayak ya, Chef? Sudah diayak ya. Jadi terigunya yang penting diayak supaya tidak ada kutu atau kotoran ya. Nah, kita aduk merata. Warnanya berubah jadi pink ya? Ya, jadi kalau pengen warna merah, ya, jadi bener ini kue kering itu bisa buat nanti Imlek, bisa buat Valentine juga. Iya. Valentine betul. Nah, di sini kita aduk merata. Ini adonannya cepat ngeset ya, makanya di sini terigunya kita lihat 180 sampai 200 gram. Jadi kita lihat dulu, jangan dulu dimasukkan semua. Kalau kita ngocoknya 5 menit, biasanya 200 gram pas. Tapi karena kalau ngocoknya 3 menit, terigunya paling kita gunakan 180. Oke, gunainnya 180 ya? Ya, sampai maksimal 200. Jadi kalau kebanyakan nanti waktu di spatnya dia akan lebih keras. Ini kita aduk merata. Nah, Chef, Ya. kan pakai tepung maizena ya? Ya. Itu gunanya tuh buat apa sih, Chef? Tepung maizena di kue kering itu, kue kering semprit ini kan supaya lebih renyah, jadi dimakan lebih meleleh di mulut. Oh, Tapi garing ya? nggak bikin, bukan garing, renyah jadinya. Ya, lebih renyah. Jadi kalau di kue kering kayak kadang nastar juga pakai maizena, ada kue kering cornflake, itu biasanya maizena suka ditambahkan di semua adonan kue kering. Ya. Oh, Ada juga yang kue kering khusus semua pakai maizena. Nanti kue keringnya itu lebih lembut, jadi dimakan tuh lebih meleleh di mulut ya. berarti dia tuh bisa bikin meleleh di mulut ya, Chef? Betul, lebih renyah juga kalau kue kering yang kayak cornflake, kue kering yang banyak mengandung terigu. Biasanya kita pakai 10 sampai 20% dari total itu. Oke. Ini kita makan lagi. Jadi kita masukkan semua terigunya kurang lebih 180 sampai 200 ya. Iya. 180 sampai 200. Ya, kita dulu ya, pelan-pelan, yang penting tidak boleh kena tangan ya. Adonan nanti akan panas. Karena kadang tuh kalau pakai tangan tuh bikin berminyak ya, Chef? Betul, berminyak karena kan tangan kita panas. Nah, di sini margarin nanti kan dia akan berminyak. Oh, oke. Nah, ini udah cukup ya. Jadi kurang lebih 180 sampai 200. Jadi kalau misalnya Smart Baker ngocoknya, wah saya agak lama 5 menit. Nah, itu pas terigunya 200. Tapi kalau tadi kayak saya 3 menit paling 180 atau 190. Kita masih ada sisa dikit ya. Oh, oke. Ya. Berarti tergantung lamanya ngocok ya, Chef? Betul. Nah, ini tuh adonannya tidak lengket di tangan. Atau mau dipaksakan masuk semua bisa. Cuman memang biasanya adonannya akan lebih mudah ngeset lagi setelah ini. Ya. Oh, oke. Ya, kita tambahkan lagi sedikit lagi aja ya, nggak apa-apa. Ya. Nah, ini kita aduk lagi. Berarti dari awal pembuatan pun kita udah harus perhatiin banget ya, Chef? Betul, jadi proses pengocokannya, ya betul. Lama apa tidak, pokoknya terigunya 180 sampai 200. 180 sampai dengan 200. Ya, nah ini udah. Nah, kita siapkan di sini kantong plastik spet. Oh, ini Ya, buat dibikin lebih cantik ya? ya ini kantong plastik spet. Yang satu lagi ada piping bag atau nozzle-nya. Nah, bentuk yang bintang seperti ini nanti kita isikan. Di sini tipsnya, kalau bikin kue kering semprit jangan ngisi kebanyakan. Nanti waktu spetnya berat. Oh. Ya, jadi ini kita singkirkan dulu. Nah, Smart Baker udah kelihatan banget nih kuenya, warnanya juga udah cantik. Ya. Bentar lagi kita mau bikin hiasan ya, Chef ya? Ya, kita spet untuk yang ini. Di sini adonannya dimasukkan ke dalam kantong plastik spet. Ya. Kantong plastik gitu. Yang udah dibolongin juga ya, Chef? Ya, dibolongin sedikit boleh. Jadi supaya nanti keluar adonannya ketika waktu kita spet. Nah, kita isi adonan jangan terlalu banyak ya.
Berarti tipsnya nih kalau misalkan pakai kantong plastik segitiga ini, terus jangan terlalu banyak adonannya. Ya, Chef ya? Ya. Nah, ini kan pakai yang kantong plastiknya yang kecil kan. Ya. Kalau pakai yang besar nanti, aduh berat banget. Ya. Ini kita singkirkan dahulu. Kalau misalkan pengen beli film Pisces-nya nih bisa langsung aja klik link di bio Instagram kita. Atau kalau misalkan kita juga pengen tahu, ya saya ketinggalan nih lagi buat apa sih, bisa lihat aja resepnya di Instagram kita di @smartpluspro.com. Nah Chef, boleh Chef? Ya, di sini Smart Baker, setelah adonan kita masukkan ke dalam kantong plastik spet, isinya cukup ya, jadi jangan terlalu penuh, nanti kan akan ketekan keluar dari permukaan atas. Nah, ini dua kantong spet ya, jadi yang satu buat cube-nya, yang satu buat adonan. Kita masukkan. Berarti nggak bisa satu kantong terus dipakein itunya lagi ya? Nggak bisa, nanti takut keluar adonannya. Oke. Nah, ini kita siapkan loyang yang dipoles dengan Vilma Baker Cream Fat atau mentega putih, atau kita kasih baking paper kayak ini seperti saya. Oh, biar nggak lengket. Nggak lengket, betul. Nah, ini kita spet, usahakan. Makanya saya bilang kenapa adonan sedikit, karena nanti spetnya kan agak cukup berat. Nah, ini kita lihat bentuknya. Nah, ini juga agak berat sedikit. Bentuknya nah bulat seperti ini. Tuh. Berarti emang agak keras ya? Agak keras ya. Setelah itu kita siapkan lagi. Nah. Ya. Oke, Chef, sekarang udah ada ininya ya, Chef, ya, jadi ngebikinnya tuh hiasnya jadi bagus gitu. Bagus ya. Mau besar kecil terserah ya. Jadi nanti kita spet. Ini kita coba dulu semua. Ini nanti akan mengembangkan ya, Chef? Akan mengembang, cuman memang motifnya tidak boleh hilang. Jadi kunci utamanya di sini kalau kita ngocoknya kelamaan, nah biasanya motifnya atau kelembekan, nah biasa motifnya suka hilang, motif bunganya ini ya. Ya. Ini bisa jadi berapa nih, Chef, kira-kira? Dari total adonan kita timbang nanti biasa penguapannya itu 10%. Bisa total adonan bahan ada 800 gram, berarti hilang 10%, berarti satu resep ini jadi 720 gram. 720 ya. gram. Kalau di toplesin bisa sekitar 2 toples ya. Toples. Ya. Yang bulat ya. Ini makanya isinya Smart Baker jangan kebanyakan ya, jadi kantong spetnya jangan terlalu penuh sekali ya. Nah, Smart Bakers yang baru aja bergabung nih, terus ketinggalan nih, sebenarnya kita lagi resep apa sih, dan ini tuh last bakingnya spesial apa sih? Kita tuh lagi spesial Imlek dan kita nanti akan demoin 2 cookies. Nah, nanti untuk resepnya sendiri, kalau misalkan Smart Bakers pengen lihat resepnya tuh gimana sih, bisa langsung lihat aja di Instagram kita di @smartpluspro. Atau kalau misalkan Smart Bakers mau, aduh saya pengen beli filman nih, tapi saya nggak tahu gimana belinya, bisa langsung aja klik di link bio Instagram kita di @smartpluspro. Seperti itu. Nah, Chef, berarti abis ini kita hias dengan nanas ya? Nanas ya, betul. Nah, sini saya satu lagi coba biar agak penuh loyangnya. Boleh, Chef. Nanasnya ini emang dibuat bulat-bulat ya, Chef? Iya, jadi nanasnya kita beli nanas yang siap pakai atau kita bikin sendiri. Cuman bikin sendiri kan cukup lama. Iya, benar. Ya, nanti saya sebutkan bikin setelah nanasnya bagaimana. Tapi kalau saya sih enakan beli jadi ya kalau kita mau pakai buru-buru. Tapi kalau pengen, wah sekarang persiapan bikin nanasnya buat Imlek, boleh bikin dari sekarang ya. Karena kalau Imlek itu identik dengan nanas ya? Iya, bikin nastar, sesuatu apa yang nanas. Jadi ada filosofinya ya. Iya, filosofinya. Chef, udah banyak pertanyaan masuk nih, Chef. Boleh Maria? Ya. Boleh ya, ini dari Galuh Triandra. Ya. Chef, bagaimana penyimpanan cookies agar tahan lama tanpa pengawet? Ya, jadi Bapak Ibu Smart Baker, jadi penyimpanan kue kering itu kita kemas dalam kemasan. Yang penting adalah proses pemanggangan kue kering, apinya kecil kurang lebih 130 atau 120 sampai dia benar-benar matang sempurna.
Jadi biasanya kalau dalam toples itu kan suka ada dikasih silika gel. Ya, benar Chef. Supaya penguapan airnya jadi supaya jangan lembab ya kue keringnya. Jadi nanti tetap renyah. Nah, gunakan silika gelnya itu khusus yang food grade. Ya, supaya saya dulu pernah bikin kue kering pakai silika gel. Kenapa kue keringnya setelah seminggu tuh kok bau aneh. Ternyata memang silika gelnya bukan food grade. Ya, karena kan ada buat maaf kata sepatu atau tas. Jadi beli silika gel untuk di toples kue keringnya itu khusus untuk food grade. Oke, berarti khusus emang buat makanan. Betul, ya. Nah, berarti habis ini kita topping nih ya, Chef. Ya, nah di sini kita kasih dengan selai nanas yang dibentuk bulatan kecil. Ini agak kegedean, nanti saya akan kecilkan supaya nggak lengket. Saya akan tangan kita kasih dengan mentega putih. Oh, mentega putih. Ya, ini saya udah cuci tangan ya. Jadi nah di sini, ya, nah di sini nanasnya kita pulung, kita hias di atasnya. Ya, biasa kan ceri merah, biasanya lagi sukade. Nah sekarang pakai selai nanas. Jadi bisa buat Valentine, bisa buat Imlek juga. Jadi bisa buat satu macam dua perayaan ya. Iya benar Chef. Soalnya warnanya tuh cantik gitu Chef, kayak buat Valentine. Ya, ada juga yang seneng, pengen merah tua, bisa nggak bisa. Jadi pakai pewarna nanti merah tua. Tetap pasti pastanya strawberry. Nah, berarti kalau misalkan warnanya mau lebih cerah nih Chef, merahnya, pasta strawberry-nya tuh ditambahin nggak? Oh enggak, pasta strawberry jangan kebanyakan, takutnya nanti kan efeknya pahit ya. Jadi pasta strawberry setengah sendok teh kita kasih dengan nanti pewarna merah tua atau kalau saya kan pakai merah muda. Ya. Berarti pasta strawberry mah tetap aja takarannya, tapi kalau warnanya kasih pewarnanya. Pewarnanya, ya mau yang merah tua atau mau pakai yang merah muda. Ya. Ini kita taruh lagi. Nanti kita panggang. Nah di sini adonan semakin didiamkan biasanya semakin keras. Jadi misalnya kata smart baker, aduh saya repot dispet, boleh nggak dicetak bentuk bunga? Boleh. Nanti kalau dicetak kan bisa dipoles kuning telur, kasih dengan selai nanas juga bisa. Kan sekarang cetakan tuh banyak macam ya. Iya benar. Ya banyak variasinya, mau yang bentuk bunga, bentuk nanas juga, bintang ada juga ya. Jadi sekarang banyak variasinya ya. Mungkin kalau Valentine bentuk love ya. Love bisa juga ya. Tangannya kasih dengan selai nanas ya. Nah Maria, kita ada pertanyaan lagi ya? Ada nih Chef, udah masuk nih beberapa pertanyaan lagi. Pertanyaan dari siapa Maria? Ada pertanyaan nih Chef yang masuk. Iya? Sebenarnya saya udah dijawab sih Chef. Ya. Ini salah satunya menanyakan margarin itu Chef. Margarin itu kenapa pakai Vilma Prestige? Ya, kelebihan Vilma kita gunakan kue kering sekarang dengan Vilma Prestige. Pertama, Vilma Prestige itu adalah dari bahan pilihan ya. Jadi dari bahan kelapa sawit pilihan. Setelah itu kita ada campuran butternya. Jadi nanti hasil kue keringnya itu akan lebih renyah. Pertama, kedua lebih beraroma butter. Dari sini kebetulan kita bikin kue kering semprit strawberry pineapple cookies ya. Oke. Ya, nah di sini kita tempelkan. Kasih lagi tangan kita dengan mentega putih biar nggak lengket ya. Ya. Nah di sini ada pertanyaan lagi, Maria ya? Ada pertanyaan lagi nih Chef. Ya. Ini ada pertanyaan menanyakan nih Chef. Ya. Dari dapur Keisha. Ya. Tips cookies biar awet renyah alami bagaimana ya? Ya, jadi tips cookies awet alami renyah. Yang penting di sini pemanggangannya apinya kecil. Biasanya juga ada yang bakery besar itu bikin kue kering itu panggang apinya cuma 100 derajat, tapi agak lama, bisa 2 jam, kayak bikin kastengel, ya. Jadi kita ulang lagi ya Maria. Jadi di sini kita buat strawberry pineapple cookies. Jadi kue kering yang disemprit. Tadi yang pertama, jadi yang kita kocok dahulu adalah Vilma Prestige margarin, gula halus, kuning telur, strawberry pasta, dan pewarna merah muda atau warna merah tua. Kita kocok kurang lebih 3-5 menit. Nah setelah itu kita masukkan bahan-bahan yang sedikit dulu, kayak baking powder, susu bubuk, tepung maizena yang disangrai boleh, apel langsung juga bisa, dan tepung terigu yang sudah kita ayak dahulu. Kita aduk.
dengan spatula ya. Jadi tidak boleh kita aduknya dengan spatula. Jadi nggak boleh pakai tangan. Jadi dengan spatula kita aduk, baru kita masukkan ke kantong plastik spet. Ya, ada seperti ini. Nah, ini juga kalau misalkan ngocoknya itu nggak boleh terlalu lama. Iya, 3 sampai 5 menit. Jadi nanti kita kocok. Jadi baru kita spet di sini ya. Spet seperti ini, jangan kebanyakan. Baru kita nanti kasih dengan selai nanas yang kita sudah bentuk bulatan kecil. Nah, di sini loyangnya kita poles dengan Vilma Baker Cream Fat atau dengan kita pakai dengan Vilma Pusaka juga boleh. Baru kita kasih dengan baking paper atasnya. Nah, di sini setelah kita spet, kita panggang dengan panas oven 130 derajat Celcius kurang lebih selama 40 sampai 50 menit. Oke. Ya. Berarti ini sekarang udah tinggal proses panggang ya? Ya, kita proses panggang. Nah, sambil menunggu proses panggang, kita jawab pertanyaan aja ya, Maria ya. Oke, ada banyak pertanyaan nih, Chef. Iya. Ya, Maria. Nah, Chef, udah Ya. ada pertanyaan nih dari Rosmani. Dia Ya. menanyakan nih, Chef, kenapa sih kalau misalkan saya ngoven tuh, Ya. kue cookies saya tuh suka nguber, Chef? Nah, di sini jadi Smart Baker, ibu siapa tadi? Nama dia? Ibu Ibu Rosmani. Ya, Ibu Rosmani. Jadi di sini kenapa kue keringnya akan nanti melebar ya. Jadi itu proses pengocokannya bisa jadi terlalu lama. Jadi kue kering biasanya kalau kita nanti ngocok waktu Vilma Precious margarinnya ada gula pasir atau gula halus, kita tambahkan telur, jadi ngocoknya nanti jangan terlalu lama, nanti dia akan bentuknya melebar. Atau bisa jadi pengurangan jumlah tepungnya itu mungkin jumlah tepungnya kurang dari komposisi resepnya. Oke. Ya. Tergantung sama si ini ya, Chef. Resep dan sama proses pengocokan yang utama. Ya, kalau kelamaan ya. Bahannya juga betul ya. Tadi kalau nggak salah Chef sempat mention kalau misalkan kocok 5 menit berarti Iya. butuh tepungnya sekitar 200. 200 ya. Kalau sekitar 3 menit 180 kayak tadi saya itu. Betul. Oke. Nah, Chef, ada lagi nih, Chef, pertanyaan dari Iya. Farda menanyakan nih, Chef, untuk tekstur kue kering biar nggak keras itu gimana, Chef? Tekstur kue kering tidak biar keras itu yang penting memang komposisi sesuai resep. Tapi yang penting di sini proses pengadukan nggak boleh terlalu banyak diaduk ya. Jadi nanti sudah masuk terigu kita aduk dengan spatula kelamaan, apalagi kalau pakai tangan kan. Tangan kita panas. Kalau kelamaan diaduk nanti kue kering kita kan akan berminyak. Nah itu efeknya nanti kue keringnya akan keras. Ya. Oke, ada lagi nih, Chef, dari Ed Wendy nih. Ya. 99. Menanyakan, Chef, kenapa ya kalau misalkan saya bikin kue kering Iya. itu suka kayak retak-retak gitu loh, Chef? Retak-retak khususnya kayak bikin kayak nastar bisa jadi kue keringnya itu mungkin pengadukannya diaduk terlalu lama sehingga kita waktu pulung itu dia kan jadi berminyak jadi nggak bakal bisa mulus bagus. Oke. Ya itu kan kue kering cetak atau kue kering nastar kalau kita ngaduk masuk terigunya kelamaan sehingga terjadi proses gluten dari tepung terigunya nanti kue keringnya akan keras. Dan itu juga ya, Chef, mulungnya itu nggak boleh pakai tangan ya, Chef? Mulungnya bisa pakai tangan, cuman nggak boleh terus lama dipulung nanti kan panas tangan kita. Nanti dia akan berminyak kue keringnya. Ya. Dan kalau misalkan tadi juga sempat Chef mention kalau misalkan tepungnya itu terlalu lama, dia akan keras ya, Chef? Iya, jadi banyak diaduk dengan masukkan tepung dari pertama itu dia terjadi proses gluten dari terigunya. Oke. Nanti kue kering kita itu akan lebih ngaret dan akan kering jadi kurang bagus. Jadi terjadi proses pemanasannya. Jadi di tangan kita kan panas ya kita pulung terus nanti akan keluar minyaknya. Oke. Nah, ada lagi nih, Chef, pertanyaan Iya. dari Lasti Ya. Sagala. Iya. Menanyakan nih, Chef, kenapa sih kalau misalkan dia split itu tuh selalu tuh jebol, Chef? Ya, jadi spread jebol itu bisa jadi yang tadi saya bilang, adonannya jangan terlalu banyak. Jadi kalau misalnya jadi Smart Baker isi adonan kue kering splitnya kebanyakan, itu pertama berat kan. Nah kedua, kalau kita tekan terlalu kuat, dia pasti akan pecah dari kantong spetnya ini. Jadi isinya jangan terlalu banyak, usahakan setengah dari kantong spet ini. Oke. Berarti isinya pun ya, Chef, ya harus. Betul, ya. Nah, Chef, kalau ada lagi nih pertanyaan Iya. dari Lia Tejoku. Dia Iya. menanyakan nih, Chef, kalau misalkan aduk pakai spatula, Iya. itu butuh waktu berapa lama atau emang sampai dia tercampur aja? Ya, jadi waktu masuk adonan kering kayak terigu, maizena, susu bubuk diaduk, yang penting sudah tercampur merata, sudah. Jadi nggak boleh udah rata kita aduk lagi, nanti lama-lama kan adonannya terjadi proses gluten tadi. Yang penting sudah merata, sudah ya. Oke, yang penting berarti udah merata aja ya, Chef? Merata, Dan betul. masukinnya pun harus bertahap ya? Bertahap ya, jadi bahan-bahan yang sedikit kayak tadi baking powder, susu bubuk, maizena, baru terakhir terigu. Ya.
Nah, chef ada lagi nih chef pertanyaan. Ya. Sebenarnya kalau cookies ini bagusnya itu pakai tepung terigu yang sedang atau yang tinggi? Di sini kue kering ya, jadi Smart Baker kue kering itu kita harus gunakan terigu protein rendah atau sedang. Kalau terigu yang protein tinggi nanti dia kan kue keringnya akan lebih keras. Oke. Ya, jadi kenapa harus pakai protein sedang atau rendah? Supaya nanti kue keringnya itu renyah. Ya, jadi protein tinggi itu kan digunakan buat bikin kayak mie, roti, atau bikin bapau, atau bikin donat pakai terigu yang protein tinggi. Tapi kalau terigu protein sedang atau rendah digunakan untuk bikin cake atau kue kering. Oh, Ya. berarti kalau misalkan yang protein tinggi itu tuh emang bener kayak buat yang lembek-lembek ya, chef? Ya, Gitu. ya, jadi kalau kenapa roti pakai protein tinggi? Karena kan dia kan butuh gluten yang tinggi sehingga proses pengembangan rotinya kan lebih bervolume. Ya. Oke. Nah, chef, ada lagi nih chef pertanyaan. Ya, Maria. Dari Jeremia Kevin. Dia Ya. menanyakan, chef, kalau misalkan kue kering pakai butter, itu sebelum dipanggang harus dikupas dulu nggak? Sebenarnya kue kering itu kita bikin apa ya? Jadi Smart Baker, jadi bikin kue kering cetak atau semprit. Jadi biasa kalau adonannya misalnya kita waktu aduk masukkan terigu, kelembekan kita bisa taruh di chiller suhu ruang. Jadi atau ditaruh di suhu ruang atau di chiller kurang lebih 30 menit sampai dia nanti mudah untuk kita waktu spread atau cetak. Oke. Jadi di sini ya Atau enggak? bisa atau tidak juga nggak masalah. Tapi biasanya kalau pengen dicetak memang harus didiamkan dulu supaya nanti tidak lengket di tangan sehingga dicetaknya lebih mudah. Oh. Ya, jadi kita gunakan jangan butter ya. Jadi pakainya Vilma Precious margarin yang ada kandungannya butternya. Oke. Ya. Berarti pakainya Vilma Precious margarin yang ada kandungan butter. Betul, ya. Terigu ada juga yang campur maizena nanti supaya kue keringnya itu renyah dan dimakan pun lebih meleleh di mulut ya maksudnya. Oke, berarti emang biar meleleh di mulutnya. Ya, resepnya itu kue kering semprit itu banyak macam. Jadi kayak nastar ada yang pakai maizena ada yang tidak. Ini kue kering semprit juga ada yang pakai maizena ada yang tidak. Ya, jadi pengen hasilnya lebih meleleh di mulut, biasanya gunakan maizena dicampur dengan terigu protein sedang. Dicampur Ya. dengan protein sedang. Jadi kita juga harus tahu nih ya pemilihan terigunya juga, terus abis itu pada saat pengocokannya juga harus diperhatikan. Betul, ya. ya. Nah, kalau gitu Smart Bakers, kalau misalkan yang baru aja join terus mau tahu nih kita tuh lagi demo apa sih? Kita ada demo khusus buat Imlek, ada 2 resep jadinya. Kalau misalkan Smart Bakers pengen lihat resepnya apa, bisa langsung aja di Instagram kita di @smartplusprof, atau kalau misalkan mau langsung beli Vilma Prestige-nya, itu bisa langsung hubungin tim sales kami dengan klik link video Instagram kita. Nah, Chef, tadi boleh dijelasin lagi nih Chef, Vilma Prestige itu kegunaannya buat apa sih? Jadi Smart Baker, Vilma Precious margarin adalah margarin yang ada kandungan butter. Jadi nanti kalau kita membuat cake, kue kering, roti itu dengan Vilma Precious margarin, nanti hasil cake, kue kering dan rotinya akan menghasilkan aroma butter yang unik. Jadi nanti hasil cake, kue keringnya itu dibuka, kita waktu udah matang itu nanti ada aroma butternya. Nah, Chef, ada pertanyaan bagus nih, Chef. Iya. Dari Ibu Ki, dan menanyakan nih, Chef, kalau misalkan oven, Iya. itu sebenarnya harus api atas bawah atau api bawah aja? Nah, di sini kita kalau kebetulan saya kan gunakan oven yang listrik ya. Ini ada api atas bawah. Sebenarnya kalau kita pakai oven gas, itu kan oven gas banyak ada yang oven gas yang oven tangkring taruh di atas kompor, itu kan api bawah. Ada juga oven gas yang bisa api atas bawahnya nyala. Tapi kalau pakai oven gas biasa bisa pakai api bawah. Oven gas yang biasa umum ya. Tapi kalau pakai oven gas yang kita misalnya buatan Taiwan itu kan ada otomatis api atas bawah. Ya itu bisa pakai api atas bawahnya, pakai dua-duanya. Tapi kalau oven gas yang biasa hanya pakai api bawah saja. Oh, kalau oven gas biasa pakai api bawah aja. Betul, ya. Nah, tapi kalau misalkan oven listrik seperti ini, Chef, penempatannya pun kan ada yang bawah, tengah. Ya. Nah, di sini kalau oven listrik ini kita pakai bawah dulu, tapi apinya tidak boleh terlalu panas. Paling 120 supaya nanti kan kita ketika sudah 80% matang kita naikkan ke atas supaya nanti dia lebih permukaan atasnya lebih kering kue keringnya. Oke. Karena kalau misalkan taruh di atas yang atasnya matang, bawahnya enggak ya? Masih pucat ya. Jadi kita dulu bisa taruh tengah-tengah atau taruh di bawah dulu baru naikkan ke atas. Ya. Oke. Nah, Chef, abis ini kita mau ada resep kedua juga ya? Ya, resep kedua. Nah, ini hasilnya saya udah buat ya. Wah, hasilnya udah ada. Ya, di toples.
Ini yang sudah saya display ya pakai pita dengan dusnya untuk proses pemanggangan ini. Saya panggang sekitar 50 menit. Jadi apinya kecil 120 atau 130, tapi manggangnya agak lama sehingga kue kering itu akan lebih renyah, benar-benar kering, tahan lama. Ya. Oke. Nah, Ya. ini tuh tadi kan satu resep ya. Satu resep. Iya. Bisa jadi dua kayak gini ya? Ya, bisa jadi dua ini. Bisa. Yang penting nanti di spatnya boleh agak besar, dia pasti agak, karena kita menggunakan baking powder sehingga nanti proses pengembangannya ada sedikit mengembang. Ya, ya. Jadi usahakan waktu masuk kuning telur itu jangan kocok kelamaan, nanti bentuknya akan berubah ya. Jadi nanti terlalu mengembang, nanti bentuk spat bunganya akan berubah banyak. Ya. Mirip-mirip kayak kue kering cornflake ya, tapi di sini pakai almond slice dan buah goji berry atau manisan goji berry. Oke. Nah, ya di sini kita lihat bahan-bahannya 150 gram Vilma Precis margarin ya. Setelah itu kita pakai 80 gram gula pasir. Nah, kenapa pakai gula pasir? Supaya kue keringnya renyah dan kita bentuk kue keringnya itu nggak bentuknya melebar. Jadi tadi ada pertanyaan dari ibu yang kenapa kue kering saya melebar ya, Ibu Lasti ya kalau nggak salah ya. Ya, jadi kalau dari Smart Baker ada resepnya pakai gula halus, bikin kayak kue kering cornflake itu kelamaan mengocok, ketika telur masuk itu dia akan bentuknya melebar. Jadi kita gunakan gula pasir. Setelah itu 1 butir telur utuh dan 1 gram soda kue, 1 gram baking powder. Jadi 1 gram itu kurang lebih setengah sendok teh kita gabung jadi 1. Soda kue, ya. Kenapa pakai soda kue dan baking powder? Jadi kalau biasanya kue kering yang mengandung coklat itu kan ada asam ya, asam dari coklatnya. Jadi kita gunakan soda kue supaya nanti hasil kue keringnya renyah. Tapi kalau tidak kue keringnya tidak rasa coklat, kita bisa gunakan baking powder atau di mix seperti ini. Oke. Baking powder dan soda kue. Berarti ini pun nanti kita akan mix ya, Chef? Iya, di mix ini. Sudah setengah sendok teh soda kue, setengah sendok teh baking powder. 25 gram susu bubuk. Nah, maizenanya sedikit, kita pakai 40 gram. 200 gram terigu protein sedang. Nah, di sini kita gunakan almond slice. Almond slice boleh dipanggang dulu setengah matang atau mentah juga bisa karena almond itu cepat matang ya. Dan buah goji berry atau kice ya, ini bisa dibeli. Kita gunakan 75 gram. Kalau almondnya kita gunakan sekitar 50 gram. Mungkin ada bilang almond mahal, boleh nggak pakai kacang mede? Boleh, tapi dengan kacang medenya diiris tipis. Kalau pakai kacang mede, iya, pakai kalau kacang mede itu harus dipanggang dulu setengah matang, bukan disangrai tapi dipanggang. Oh, oke. Ya, nah di sini ya Smart Baker kita menggunakan goji berry, adonannya harus di dalam. Saya udah coba, kalau yang di luar otomatis kan ada proses pemanggangan agak lama di atas 30 menit, nanti prosesnya itu akan berubah, bukan merah tapi warnanya akan berubah agak sedikit kayak coklat tua. Karena prosesnya mungkin deh gitu ya, jadi proses pemasakan sehingga warna merahnya itu berubah. Kan ini kan biasa untuk masakan biasanya kan, atau minuman dingin ya. Ya, di sini kalau sekarang kita panggang dia pasti agak perubahan warna, kecuali kalau bikin cake tidak. Oke. Ya. Tapi kalau cake beda lagi ya. Beda lagi, betul. Kalau boleh tahu nih, ini kan pakai maizena juga ya. Ya. Nah, kalau yang tadi disangrai, Ya. disangrai juga nggak? Boleh disangrai. Nah, di sini kadang-kadang kan ibu bilang atau dari Smart Baker bilang tidak ada maizena, ganti apa? Boleh ganti dengan tepung beras atau tapioka, atau kadang-kadang ganti dengan hun kue juga boleh. Oh, ya. Oke. Berarti bisa diganti ya? Chef? Bisa diganti. Jadi maizena itu kan dari tepung jagung ya. Iya, benar. Dari pati jagung. Tapi kalau pakai tepung beras, fungsinya itu kan pati. Bisa pakai tepung beras atau pakai tepung kanji, atau mau pakai dengan hun kue juga bisa pengganti maizena di sini kue keringnya. Kalau gitu Chef, kita langsung tahap pertama nih Chef. Boleh ya, kita lihat di sini. Nah, Smart Baker yang baru aja bergabung, kita lagi ada demo resep, itu 2 resep. Bisa langsung aja lihat di Instagram kita @smartplusprof. Atau kalau misalkan pengen tahu nih pembeliannya gimana sih, bisa langsung aja klik di link bio Instagram kita di @smartplusprof. Nanti di situ bisa langsung hubungin tim sales kami. Nah, sekarang kita udah masuk yang kedua ya, Chef ya. Betul, resep kedua. Namanya apa, Chef? Goji berries almond cookies. Jadi goji berries itu kalau Mandarinnya disebut kice ya, buah goji berries ya. Ya, ini dikeringkan seperti ini, dia akan rasanya manis. Biasanya ini kan buat bikin kayak peach gum atau kayak minuman dingin ya. Jadi makan disedingin.
atau bikin ayam supaya buat ayam kampung dipakai dengan biasanya goji berries ini, nanti kan ada rasa manis-manisnya bisa dari buah ini. Oke. Ya. Berarti biasanya buat minuman ini sekarang Dessert beanie atau kue atau cake, tapi kalau daerah China itu biasanya suka ada divariasikan ke masakan juga, dessert dingin atau ke kue kering juga ada. Ya. Nah, ini kita pakai Vilma Prestige. Nah, Ya. tadi saya baca ada sedikit pertanyaan nih. Iya. Vilma Prestige ini bisa digunain untuk puding nggak, Chef? Kalau kita membuat puding mentega, kita bisa gunakan Vilma Prestige margarin. Karena biasanya di resep kan suka ada butter, kan mahal. Jadi kita bisa gunakan di puding mentega itu kita gunakan Vilma Prestige margarin. Oke, berarti bisa ya, Chef? Bisa, betul ya. Prosesnya gimana nih, Chef? Nah, di sini Smart Baker kita lihat proses pembuatan goji berries almond cookies. Pertama yang kita kocok dahulu adalah Vilma Prestige margarin. Kita tuang ke dalam waskom stainless ya. Setelah itu gula pasir, ya, gula pasir. Baru kita masukkan telur utuh, ya. Ini agak beda ya, Chef, sama resep pertama ya? Pertama kan pakai gula halus. Kalau ini kan kita pakai gula pasir. Nah, di sini kita kocok kurang lebih 3 sampai 5 menit. Nah, ya ini nggak perlu diaduk dulu karena ini kan gula pasir ya. Nah, pelan dulu kecepatannya. Baru kita kecepatan yang tinggi. Berarti kalau pakai gula pasir harus diaduk, tapi kalau ini nggak bisa. Iya, nah di sini tujuannya pakai gula pasir supaya nanti kue keringnya bentuknya bulat tetap, tidak banyak bentuk berubah. Jadi kalau pakai gula halus, kalau bisa nggak diganti gula halus bisa, nanti bentuknya akan lebih melebar. Ya, kalau pakai gula pasir itu bentuknya kita mau bentuk bulat atau bentuk agak gepeng, bentuknya tidak banyak berubah tapi dalamnya tetap crispy. Ya. Ini kita kocok 3 sampai 5 menit ya. Aduk. 3-5 menit, biasanya 5 menit sudah paling maksimal. Kalau kelamaan 10 menit bisa nggak bisa, nanti kan adonannya akan lembek sehingga kita harus taruh di lemari es biar lebih ngeset lagi ya. Ini aduk dulu, kita mixer ya. Ini baru 1 menit. Nah, Maria ada pertanyaan lagi? Ya, bentar ya. Kita kocok dahulu 1 menit lagi. Nah, ini sudah. Nah, Smart Baker sini sudah kita kocok kurang lebih 3 menit ya. Dan di sini kita masukkan bahan-bahan yang sedikit dulu. Ini kita aduk dengan spatula. Kita gunakan baking powder. Berarti Ya. bahan kering ya? Ya, susu bubuk. Ini kita sudah ayak dahulu. Memang susu bubuk kadang-kadang suka berinjilan kalau kita diamkan agak lama ya. Iya. Kita aduk dahulu. Nah, kita aduk merata. Baru masukkan maizena. Ya, disangrai boleh, yang tidak pun tidak masalah. Kita aduk merata. Baru kita terigu, ya, aduk merata, pelan-pelan. Kita masukkan terigunya. Ini terigunya tidak ada pengurangan, semua kita masukkan ya. Semuanya ya? Ya, Agak berbeda sama tadi juga ya, Chef? ya berbeda, betul, ya. Dan di sini kita aduk merata. Almond dan goji berriesnya belum masuk ya, kita aduk merata dahulu. Berarti ini biar tercampur dulu ya? Ya, tercampur dulu, aduk merata. Baru nanti kita masukkan almond slice atau kita mau pakai dengan kacang mede. Kalau kacang tanah biasanya agak bau langu ya, jadi nggak eksklusif. Nanti kita gunakan almond slice atau kacang mede yang diiris tipis. Nah, Chef, ini ada Ya, pertanyaan lagi dari ya. Ed Mulyana menanya. Ya. Ini kan kita pakainya almond ya, Chef? Ya. Gimana almondnya itu biar enggak kayak kita mah lembek gitu? Selama kita panggang kue keringnya benar-benar apinya kecil, manggang benar-benar sempurna, kering, itu nggak bakal lembek. Jadi bisa jadi dari ibu itu manggang kue keringnya itu apinya terlalu besar, manggangnya cepat, mungkin kurang dari 30 menit, nah, sehingga nanti almondnya itu melempem jadinya. Almondnya melempem ya? Ya.
Dan nanti juga almondnya pun bisa udah disangrai atau belum ya? Jangan disangrai, dipanggang. Ya, jadi almond slice-nya ya Smart Baker bisa dipanggang setengah matang agak kuning muda atau langsung tanpa dipanggang. Tapi saran saya enakan dipanggang dulu supaya nanti benar-benar matang almondnya ya. Nah, seperti ini. Merata, baru kita masukkan almondnya dahulu ya. Almond slice kita kemas agak sedikit hancur. Ya, kita masukkan. Kita aduk pelan. Berarti dia nggak di topping, tapi dia di dalam ya? Di dalam. Nah, di sini goji berries-nya saya sudah coba. Kalau dicampur di adonan tidak begitu pahit. Tapi kalau misalnya Smart Baker pengen hias di atas, itu efeknya akan sedikit pahit. Karena kan proses matang nih, ini kan kadar gulanya cukup tinggi. Ya, kita masukkan goji berries-nya. Nah, kita aduk merata. Nah, chef, ini ada pertanyaan menarik. Iya. Dari Ervina. Ya. Dia menanyakan ke chef, untuk goji berry almond cookies-nya sebelum dicampur ke dalam adonan, itu harus direndam air atau bisa langsung? Ya, jadi Smart Baker ada dua macam. Ini kan saya utuh-utuh. Kalau misalnya Smart Baker pengen yang agak cincang, direndam air dingin dulu 5 menit, baru kita cincang. Jadi bisa juga. Ya, kalau ini kan utuh-utuh. Jadi ada dua macam, bisa utuh atau direndam dengan air dingin selama 5 menit, baru kita nanti potong bagi dua atau cincang agak kasar. Bisa juga. Ya. Nah, chef, ada pertanyaan lagi. Ya. Estera Suhana. Ya. Chef, kalau misalkan telurnya ini bisa telur ayam nggak? Ya, telurnya telur ayam. Ayam kampung? Ayam kampung ya, ayam kampung bisa, tapi kan jumlahnya kalau telur ayam kampung kan lebih kecil. Jadi penambahan bisa jadi 1 butir 50 gram, mungkin penambahan putih telur sedikit atau tambah kuningnya. Jadi ini kan 1 butir, bisa jadi telur kampung itu 1 utuh, 1 kuning biasanya. Oh, berarti penambahannya di kuning ya, chef? Iya, di kuning boleh, di putih boleh. Kalau gitu nih, chef, udah ada lagi nih, chef, Ya. dari Dewi Feranti. Itu Ya. penggunaan gula pasir apa bisa untuk semua cookies? Tidak, jadi Smart Baker penggunaan kue kering yang menggunakan gula pasir, jadi nggak bisa untuk nastar. Jadi kayak kita bikin kue kering Havermut yang dibentuk bulat, kayak sekarang goji berries almond, cornflake. Jadi kue kering yang kalau kita pengen bentuk bulat, bentuknya tetap bulat cantik, nah pakainya gula pasir. Jadi kalau kayak bikin nastar tetap pakai gula halus, bikin kue kering sempit tetap pakai gula halus. Jadi mungkin ada tips juga tadi kenapa mungkin Koko kenapa saya bikin kue kering sempit biasa ya, bukan strawberry, tapi suka melebar bentuknya. Ya, nah itu kunci utama adalah jadi Smart Baker kalau di resep ada telur utuh, kalau tadi kan saya kuning telur ya. Jadi kunci utama adalah kalau bikin kue kering sempit, yang dikocok dulu adalah Vilma Precis margarin, gula halus kita kocok dulu 3-5 menit. Nah, kalau tadi kan kuning telur boleh langsung jadi satu, tapi kalau ada telur utuh, Nanya itu di gram-gramin 5 gram sampai dengan 6 gram agar bentuknya nggak beda-beda jauh gitu ya, chef ya? Itu sama merata. Ya, jadi seperti ini. Dulu ada
Ada juga pengen yang bikin agak gede nih, saya bikin mau 10 gram bisa juga. Ya, di sini saya bentuknya agak kecil-kecil. Nah, Chef, ini udah ada pertanyaan lagi nih, Ya. Chef, dari @elza_kitchen. Dia menanyakan nih, Chef, Ya. untuk susu bubuknya itu bisa diganti sama susu kental manis atau enggak? Nggak bisa. Jadi di sini ya Smart Baker, kalau di resep ada susu bubuk tidak bisa diganti dengan susu kental manis karena susu kental manis kan bentuknya kan pasta dan dia kan sudah ada kadar gulanya tinggi. Ya. Oke, nah ini juga ada pertanyaan lagi nih, Chef, dari @andri Ya. underscore Fazat. Dia menanyakan kalau misalkan soda kuenya itu fungsinya buat apa? Soda kue di sini kan fungsinya supaya perenyah kue kering ya. Jadi kita gunakan biasanya soda kue digunakan untuk kue kering yang ada coklatnya supaya terjadi reaksi asam dan basa dan pengembangan. Tapi kalau sini kan kita supaya kue keringnya itu jauh lebih garing perenyah. Biar kue keringnya jauh lebih garing ya, Chef jadi ya. Kalau 30 kan kita kan proses ini kan panas sama kita, jadi nanti proses pemanggangan sehingga ada proses pengembangannya. Oke, nah Chef, kalau gitu ada lagi nih, Chef, pertanyaan Ya. dari Lasti.sagala. Ini Ya. menanyakan panggang almond suhu berapa, Chef? Panggang almond suhu 150 derajat Celcius kurang lebih 10 menit bisa. Jadi yang penting almond temperaturnya jangan terlalu panas 150 derajat, tapi dia tidak boleh sampai coklat tua. Jadi yang penting udah coklat muda ya kita nanti remas sedikit, bisa dicampurkan ke dalam campuran adonan kue kering. Oke, Chef, ada lagi nih, Chef. Ya. Kan tadi kalau misalkan almondnya bisa diganti sama kacang merah. Ya. Nah, bisa lagi nggak diganti sama kacang tanah? Iya, jadi saya bilang kalau kacang tanah kan kesannya lebih murah. Kalau kacang tanah, jadi bisa nggak bisa, cuman kan sayang ya, jadi kita udah pakai Vilma Presis Margarin, itu kan kue keringnya premium. Kasih almond atau kacang, kalau pakai kacang tanah nanti kan kesannya kue keringnya bukan premium. Oh. Bisa, tapi kalau pakai kacang tanah itu harus kacang tanahnya dipanggang benar-benar matang, karena kalau enggak nanti kan akan bau langu. Jadi saran saya kan kalau sudah pakai Vilma Presis Margarin, gunakan almond slice atau kacang mede yang diiris tipis atau kimia kasar. Jadi kesannya nanti kue keringnya itu premium. Tapi kalau pakai kacang tanah, identik nanti kue keringnya lebih murah. Oke, Ya. berarti karena kita udah pakai Vilma Presis Presis, ya, ya. Chef ya, dan itu udah premium nih, walaupun Betul. harganya murah. Jadi usahain untuk kacangnya pun itu yang tidak terlihat murah ya, Chef Betul, ya. jadi pakainya yang almond atau kacang mede ya. Atau kacang medenya. Nah, kalau misalkan Smart Bakers yang baru aja join, terus pengen tahu nih, kita tuh lagi demo apa sih? Kita lagi demo cookiesnya ini spesial Imlek. Jadi ada 2 cookies yang akan kita demokan. Nah, ini udah proses cookies yang kedua. Nah, kalau misalkan Smart Bakers pengen tahu nih, resepnya itu bisa dilihat di mana sih? Itu bisa lihat aja di Instagram kita di @smartplusprof, atau kalau misalkan Smart Bakers pengen untuk pembeliannya nih di mana? Itu bisa aja langsung diklik link bio Instagram kita di @smartplusprof. Nah, ini udah lagi mulung-mulung ya, Chef Ya. ya. Nah, Tepung, satu ginian nih, Chef, satu resep itu bisa Ya. jadi berapa, Chef? 2 toples juga. Cuman memang kan yang penting total bahan ditimbang. Kayak tadi kan goji berries itu bahannya sekitar ada 300. Ini kita pakai 5,5, sekitar hampir 625. Biasanya kan itu penyusutan sedikit 10%. Biasanya nanti sekitar jadi 2 toples juga sama. 2 toples juga ya, Chef ya. Kecuali kita bikin agak besar-besar, 8-10 gram, ini kan 5-6 gram. Tapi kalaupun kita bikin agak besar-besar, pemanggangannya pun lebih lama dong, Chef. Lebih lama, jadi pemanggangannya kalau bikin lebih besar bisa jadi 130, tapi manggangnya mungkin bisa jadi 1 jam baru matang karena kan dia lebih besar. Ya. Nah, ada nih, Chef, pertanyaan dari @cemilanku. Chef, kalau Ya. sagu keju gulanya halus apa kasar? Kalau sagu keju gulanya itu kita pakai gula halus karena kan jadi gini ya, jadi Smart Baker jadi kue kering yang kalau bentuknya di spet atau kayak nastar dipulung, yang bentuknya ada isinya itu memang pakai gula halus. Tapi kalau kue kering seperti cornflake, udah itu kue kering emping, ada kue kering goji berries ini almond. Jadi banyak bahan-bahan tambahan kayak ini. Jadi kue keringnya itu harus pakai gula pasir yang bentuknya pengen bulat rapi. Ya. Oke. Nah, Chef, ada lagi nih, Chef, pertanyaan Ya, boleh, Maria. dari Dewi Feranti menanyakan Vilma Presis apa perlu dicampur dengan butter juga, Chef? Nah di sini Smart Baker Vilma Presis sudah ada kandungan butter. Jadi kalau saya pengen lebih premium lagi, boleh nggak campur butter bisa. Jadi pakai lagi 20%. Nanti hasil kue keringnya itu lebih premium lagi. Jadi kalau sudah gunakan dengan Vilma Presis sudah premium, tapi pengen lebih premium lagi, nah tambahkan boleh butter boleh ya. Kita 20%. Berarti boleh, tapi tambahinnya 20% aja ya, Chef ya? Banyak, karena kan sekarang kan biaya untuk butter kan terlalu mahal. Jadi dengan Vilma Presis sudah ada butternya, kita tambahkan lagi maksimal 20% dari total margarinnya.
Nah, Chef, ada pertanyaan bagus nih. Ya. Dari Rosmani itu menanyakan nih, Chef. Ya. Kalau pakai telur yang dikeluarkan dari kulkas atau suhu ruang, apa mempengaruhi si cookiesnya, Chef? Tidak, jadi telur itu keluar dari kulkas tidak masalah. Yang penting kan proses pengocokan. Jadi kue kering itu pengaruh dari proses pengocokan dan pengadukan. Jadi proses pengocokannya kurang, nanti mungkin jumlah terigu yang digunakan itu ditambahkan lebih sedikit. Tapi kalau kita ngocoknya lebih dari 5 menit, bisa jadi jumlah tepungnya kok kayak kurang. Jadi kita jangan nambah. Jadi kalau wah saya lupa sambil ngobrol ternyata firma presisnya dan gula pasirnya serta telurnya itu agak lama, lebih dari 5 menit. Nah masukkan kok lembek. Nah ini jangan tambah tepung ya Smart Baker. Jadi kita bisa taruh di suhu ruang atau plastik wrap atau taruh di chiller kurang lebih setengah jam, nanti akan mudah dipulung. Oke, berarti jangan sampai ditambahin tepung lagi ya. Nanti akan kue keringnya akan lebih keras. Ya ini kan sudah. Karena ini melebarnya sedikit, jadi saya tambahkan lagi. Nah ini sudah bulat, kita bisa tekan sedikit ya. Oke. Ya. Ini ada pertanyaan nih Chef, berarti ya, boleh, dari Chen Kitchen menanyakan nih Chef, berarti bentuknya itu di bulat-bulat asal aja ya? Ya, bulat asal. Kayak di resep yang fotonya itu setelah dibentuk bulat asal, bulatan ini atau mau rapi juga boleh. Nanti setelah matang dan dingin kita hias di atasnya dengan coklat putih. Jadi nanti ada motif garis-garis coklat putihnya. Oh, ada garis-garis putihnya ya. Nah, Chef, ada pertanyaan nih dari Christina. Itu menanyakan kalau misalkan gula halusnya itu diganti sama gula pasir yang di blender. Untuk resep yang mana? Untuk resep kedua-duanya, Chef? Nggak bisa. Jadi kalau kue kering sempit harus tetap gula halus. Tapi gula halusnya kita mau blender sendiri bisa. Cuman maksud saya itu buang waktu ya. Jadi enakan beli jadi. Iya benar. Jadi ya Smart Baker gunakan gula halus tuh yang memang kadang-kadang bergumpal, itu gulanya lebih asli. Tapi kalau gula halusnya tetap tidak bergumpal, biasanya suka ada campuran kayak pati ya, jadi anti caking agent ya. Jadi sebaiknya bisa pakai gula halus, atau kalau yang resep kedua ini kan harus tetap gula pasir. Kalau pakai gula halus nanti bentuknya akan lebih melebar. Oke, jadi bentuknya akan lebih melebar ya. Ya, betul. Ini juga ada pertanyaan juga sih Chef dari Chan Fediansyah, itu juga menanyakan sih perbedaannya kalau pakai gula halus sama pakai gula pasir. Berarti udah terjawabkan ya Chef ya. Jadi untuk yang kue kering semprit pertama, strawberry pineapple cookies harus tetap gula halus. Tapi kalau untuk yang goji berries almond cookies harus pakainya gula pasir, atau kita pakai gula halus yang gula pasir di blender, itu nanti bentuknya akan lebih sedikit melebar. Ya. Oke, berarti emang harus perbedaan ya Chef, perbedaan, ya, tergantung mau bikin cookiesnya kayak gimana nih bentuknya. Di sini kita sudah panggang, kita nanti putar ya, supaya nanti proses pemanasannya merata. Nah tadi pun kalau untuk cookies yang pertama nih ya Smart Bakers, kita taruhnya di bawah dulu ya Chef ya tadi ya. Nanti baru kita pindahin ke atas, gunanya itu biar atasnya itu nggak matang duluan ya Chef ya. Iya. Taruh atas. Nanti yang kedua ini kita masukkan ke dalam ovennya. Ya. Ovennya. Bisa 20 ya. Panas. Nah, ini suhunya berapa dan berapa lama, Chef? 130. Jadi kurang lebih 40 sampai 50 menit ya. Oke, 40 sampai dengan 50 menit. Betul ya. Nah, kadang tuh kalau misalkan kita bikin cookies kayak gini, dikeluarin tuh masih agak lembek ya, Chef ya? Iya, jadi kue kering tuh sekarang kan kalau pengen ini kan pasti crispy. Tapi sekarang banyak orang bikin tuh kue kering yang soft cookies. Iya, benar. Ya, soft cookies itu banyak resep, ada yang adonannya ditimbang agak besar, 30 gram atau 25 gram, bentuknya juga kayak bola kan, bulatkan. Ya, panggangnya hanya 8-10 menit dengan api tinggi 180, nanti kue kering itu akan soft. Tapi itu tidak akan tahan lama, paling 2 minggu atau sebulan, karena suka bulukan juga. Oh, cuma 2 minggu ataupun sebulan. Tapi kalau cookies yang ini, Chef? Cookies yang ini kalau selama kita panggangnya matang dan kering, bisa dikemas, kasih silikagel, 3-6 bulan masih layak dimakan ya. 3 sampai dengan 6 bulan ya, Chef. Betul ya. Dan tadi pun pemanggangannya juga harus diperhatikan ya Chef. Betul ya. Nah ini hasilnya ya Maria, yang udah kita kemas. Ada goji berries. Nah setelah itu ada yang, nah ini ya Chef ya. Goji berries. Nah ini mau dihias dengan coklat putih atasnya bisa. Yang sebelahnya lagi itu kita pakai yang strawberry pineapple cookies ya. Strawberry pineapple cookies ya Chef ya. Berarti Smart Bakers tadi sih, kalau misalkan Smart Bakers pengen lihat nih resepnya itu bisa dapat di mana, di @smartplusprof ya. Nah nanti di situ juga resep ini bisa menghasilkan 2 kayak ginian ya Chef ya. Betul. 2 toples berarti ya Chef ya. Nah untuk perbedaan warnanya pun kalau misalkan mau lebih
cerah, ditambahin lagi ya chef Ya, jadi warnanya bisa merah muda atau warna merah tua bisa juga ya. Oke chef, ada pertanyaan lagi nih chef. Ya. Dari Tera, dari Ya. Ibu Tera menanyakan kalau misalkan diganti nih di ininya berry-nya Ya. sama si kismis, boleh nggak? Bisa. Jadi ini kan memang goji berries ini resepnya bisa pakai kismis. Yang penting kalau kismis tetap harus di dalam air dingin 5 menit, nanti kita potong kecil-kecil, diperas airnya. Jadi bisa pakai goji berries, tapi kalau pakai kismis kan namanya bukan goji berries, nanti namanya raisin almond cookies. Ya. Oke, berarti beda nama ya chef. Beda ya, nama jatuhnya betul ya. chef, Jadi kadang-kadang memang dari Smart Baker kan kita pakai almond, maunya kacang mede. Pakai kacang mede, pengen kacang Bener tanah. sih, Ya. Pakai goji berries, pengen kismis. Kalau pakai kismis pengennya cherry. Ya, Iya. jadi banyak variasi ya. Sebenarnya mah kalau isian mah bisa tergantung Ya, seleranya Smart Bakers betul. ya, Jadi chef, sini ya. kebetulan kita pakai resepnya goji berries dan almond, jadi pakainya tetap 2. Jadi kalau misalnya ganti kismis dengan kayak kacang tanah itu nanti nama resepnya berbeda. Oke chef, ini ada pertanyaan lagi Ya. chef dari Chen Kitchen menanyakan kira-kira berapa gram per bijinya agar lebih cantik dengan ukuran yang sama chef? Ya, jadi gramnya itu biasanya 5 sampai 6 gram. Jadi kue kering yang goji berries almond cookies 5 sampai 6 gram. Jadi kalau saya bikin di sini pakai sekitar 5 gram. Oh ini 5 gram ya, Ya. chef? 5 gram pun udah terlihat besar, Besar ya chef ya. Jadi kalau terlalu besar nanti kan kemasannya agak sulit ya. Iya benar. Dan bentuknya pun bulat tapi nggak bulat banget ya chef Betul, ya? jadi bentuknya karena dengan goji berries cukup banyak, jadi bentuknya agak kasar-kasar ya. Agak kasar Betul, ya. Oh. Kecuali misalnya Smart Baker, goji berriesnya kita cincang agak kasar, dicampur di adonan itu akan bentuknya lebih mulus. Karena kalau ini kan saya pakainya utuh langsung karena supaya ada berkesan ada goji berriesnya. Cuma memang efeknya kalau dipanggang agak sedikit lebih coklat. Nanti rasanya memang ada sedikit pahit sedikit ya karena ini kan kadar gulanya cukup tinggi ya. Oke, berarti karena kadar gula cukup Dari tinggi kalau goji dipanggang. berriesnya ini ya. Jadi proses pemanggangan dia akan efek ke rasa pahit sedikit ya. Nah ini juga dapat dilihat ya chef ya, kalau misalkan yang ini nih karena di atas ya chef agak hitam ya. Iya, agak hitam betul. Nah, kalau yang di dalam tidak betul. Oke. Nah berarti ini kalau misalkan sisa adonan seperti ini chef, Ya. ditaruh di kulkas atau dibiarkan aja gitu? Di sini kalau bisa kelembekan taruh di suhu ruang, plastik wrap atau di chiller juga bisa. Oke. Jadi saya bilang tadi bisa juga dipulung bentuk kayak lontong, bekukan di freezer 2 jam, nanti kita bisa iris tipis. Jadi nanti ada motifnya. Nah ini goji berries ini kan kena panas di atas 100 derajat, dia warna merahnya berubah. Warna merah. Ya, kecuali kalau kismis kan tetap warnanya coklat tua kan. Oke, berarti ini pun mempengaruhi ya chef warnanya ya. Warnanya betul. Ya, kalau misalnya panggangnya lebih rendah lagi 120 bisa nggak bisa. Tapi memang waktunya lebih lama. Oke. Nah chef ada lagi nih chef pertanyaan Iya, nih, chef. boleh. Dari Ani Susanti 91. Ya. Kulit di oven berapa lama supaya awet lama dan nggak cepat bulukan chef? Jadi cepat bulukan itu tergantung dari kue kering ya. Jadi Smart Baker kalau bikin nastar, yang penting nanasnya harus kayak dodol ya. Jadi bisa dipulung. Tergantung berapa lamanya, tergantung dari proses pembuatan kue keringnya. Jadi kue keringnya apa? Misalnya kalau nastar ya kita panggang kurang lebih apinya kecil kurang lebih 1 jam. Misalnya kue kering kastengel agak lama karena apa? Kue keringnya supaya benar-benar renyah. Oke, berarti biar kue keringnya renyah ya chef? Ya betul. Oke, nah kalau gitu chef itu lagi proses Ya, pemanggangan lagi ya betul, chef ya? Kita lihat di sini. Nah Smart Bakers, kalau misalkan Smart Bakers yang ketinggalan nih, dapat lihat aja resepnya di Instagram kita di @smartplusprof, atau kalau misalkan Smart Bakers yang udah pengen tahu nih kalau mau beli film presis di mana sih, itu bisa langsung aja hubungin tim sales kita melalui klik link di bio Instagram kita @smartplusprof seperti itu. Dan kita hari ini pun kita udah ngebuat itu 2 cookies. Nah jadinya itu satu resep itu akan menghasilkan 2 flash seperti ini. Yang satu warnanya merah, yang satunya lagi ini isinya almond seperti itu. Nah ini pun udah dibikin nih, gimana caranya biar lebih terlihat menarik ya chef ya. Iya. Ini kita kotaknya beli di mana nih chef kotaknya? Ini kotak ini kan ada di toko bahan kue. Toko bahan kue ya chef ya. Jadi kotaknya sendiri untuk nuansa Imlek ya chef ya? Iya. Untuk nanti Lebaran juga ada, Imlek juga ada, untuk yang Natal juga ada. Untuk yang Natal juga ada. Oke.
Smart Bakers, di sini juga udah kita pita-pitain ya, Chef ya? Ya, kita pita. Nah, di sini kemasan itu dikemas tuh dikasih pita mau pink untuk Valentine atau untuk yang merah untuk ini ya. Untuk yang pink untuk Valentine, untuk merah itu untuk yang suasana Imlek. Oke. Nah, kalau gitu Chef, kita udah nggak berasa nih ya Chef, udah mau di penghujung acara. Betul, nih Chef. ya, Smart Mungkin Baker, udah boleh disiapkan dulu Chef 5 orang pemenangnya Chef. Ya, jadi kita udah pilih ada 5 orang pemenang, kita bacakan ya boleh. Ya boleh Chef. Untuk pemenangnya ya Chef. Nah, jangan lupa nih Smart Bakers juga kalau misalkan kita akan ada live lagi ya Chef ya? Ya, jadi Smart Baker kita ada live lagi tanggal 25 Februari. Saya membuat ada itu cake ketan hitam. Jadi cake ketan hitam kita lapis nanti dengan srikaya, nanti luarnya kita kasih crumble dengan ketan hitam dengan crumble warna hitam. Jadi bisa pakai kayak biskuit coklat atau kita buat sendiri crumble-nya. Oke. Ya. Nah, boleh nih Chef disebutkan untuk pemenangnya Chef? Ya, pemenang pertama adalah Kablis ya Chef ya Kabis Cake ya. Kabis Cake. Ya, selamat Oke. untuk @kabis_cake. Lalu yang kedua nih Yang Chef. kedua Ervina Francisca 1. Ya, selamat ya. Selamat. Lalu yang Ketiga Gwendolyn 1999 ya. Oke. Lalu Ya, yang yang keempat keempat Dapul Yandra. Chef. Oke. Ya. Nah, yang kelima nih Chef. Yang kelima ada satu lagi. Ini ada pertanyaan dari Ya. yang menanyakan ini sih Chef. Almond ya Chef. Ya. Itu bisa diganti sama kacang tanah atau enggak gimana Chef? Ya, Boleh ya? boleh ya. Atas nama Andri_Faza 1207 ya, Ya, Chef. selamat ya. Jadi Selamat. Smart Baker ke 5 pemenang ini untuk mendapatkan merchandise cantik ya. Iya, persembahan dari Filma. Nah, Smart Bakers, kalau misalkan Smart Bakers ketinggalan nih untuk live kita tadi, bisa langsung aja nanti abis ini kita udah langsung upload di IGTV ya, Chef Iya, ya. IGTV, betul. Jadi kalau misalkan Smart Bakers ketinggalan, bisa nanti ditonton ulang lagi aja dan ada tips-tips juga ya, Chef ya. Ada, betul ya. Nah, di sini juga kita udah sediain nih packingannya nuansa seperti ini, Imlek ya, Chef betul, ya. ya. Kalau boleh tahu nih Chef, packingannya sendiri harganya berapa, Chef? Saya beli di toko bahan kue itu packingan ini sekitar 60.000 ya. 60.000 Ya, ya, Chef. belum ya. di luar yang tulisannya yang ini, tulisan kopi facainya. Oh, di luar Ya, tulisan ini betul. gitu. Nah, kalau gitu Smart Bakers, nanti kita juga akan ada live lagi di tanggal 25 Februari bersama Chef Koko juga ya, Betul, Chef ya. jadi saya akan mendemokan nanti cake pulut srikaya. Jadi cake pulut itu cake ketan hitam, nanti kita kasih dihias dengan buttercream, nah dilapisnya dengan slice srikaya. Ya, Selesai kayak. Berarti udah penasaran banget kan, namanya aja udah unik ya nih, ya Chef ya. cake pulut srikaya. Iya, Ya, atau cake namanya ketan juga hitam unik. ya. Nah, nanti kita pakai ketan hitam juga ya, Chef. Ya, betul. Nah, kalau misalkan Smart Bakers yang udah penasaran banget itu resepnya gimana, pengen tahu dong, langsung pantau aja di IG kita ya di Smart Plus Prof. Ya. Nanti di situ akan diposting juga ya, Chef Betul, ya. diposting, ya. Dan nanti pun akan kita demokan juga di tanggal 25 nanti gitu. Oke, kalau gitu Ya. Kita sampai bertemu lagi ya, Ketemu Chef lagi ya Maria ya. Jadi terima kasih Smart Baker sudah menonton live demo bersama saya dan Maria. Dan mohon maaf sebelumnya tadi ada masalah koneksi. Jadi nanti kurang-kurang jelas nanti bisa lihat resepnya di smartpluspro.com Ya, dan nanti pun akan kita post juga ya, Chef Ya, ya, betul, di ya. Instagram kita seperti itu. Ya. Nanti kalaupun ada pertanyaan bisa langsung DM ya, Chef. DM bisa langsung DM ya ke Smart Plus Pro atau ke saya juga bisa Hidayat Iya. Chef Koko ya. Seperti itu. Oke, kalau gitu sampai berjumpa lagi ya, Chef Ya, ya. Terima makasih. kasih, Smart Bakers.